Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kalian duduk ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan lagu lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebesar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan. Di pagi hari ini Ibu akan mulai absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Absen 1, Hadir. absen 2, hadir. Absen 3, hadir. Absen 4, hadir. Absen 5, hadir. Absen 6, hadir. Absen 7, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Berarti kelas hari ini nihil. Baik, apakah anak-anak sudah tahu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak, Bu. Ibu akan mulai melalui PowerPoint ya. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Adik-adik tahu apa itu hak dan kewajiban? Tidak, Bu. Dan selanjutnya ya. Nah, hak dan kewajiban itu, hak dulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Contoh, hak yang segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Apa sih sesuatu hal tersebut yang harus kalian dapatkan di lingkungan sekolah? Ada yang bisa? Baik, jika tidak ada yang bisa, jadi kita lanjut aja materinya terlebih dahulu ya. Nanti Ibu ada contoh hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kita mendapatkan hak, juga kita dapat melakukan kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah. Di sini Ibu ada gambar. Dari gambar di sini kalian bisa menebak nggak? Ini tuh termasuk hak atau kewajiban siswa? Baik, dari gambar. Itu termasuk kewajiban, Bu. Kenapa disebut kewajiban? Ada bisa bantu? Kewajiban itu dia kan jadi murid, habis itu dia kewajiban membersihkan ruang kelas. Jadi gambar yang Ibu terangkan di depan ini termasuk kewajiban. Kenapa disebut kewajiban? Karena kita sebagai penghuni kelas harus membersihkan kelas. Kewajiban kita sebagai siswa membersihkan kelas agar kelas itu yang kita pakai belajar ini nyaman, aman, jadinya tenang ya untuk belajar. Setelah itu Ibu ada masalah yang kedua. Nah, dalam gambar yang tertera di depan, ini termasuk hak atau kewajiban? Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ada yang bisa? Baik, Bu. Menurut saya itu kewajiban, Bu. Boleh. Ada lagi jawaban yang lain? Saya Bu, Silakan. itu termasuk hak karena hak kita belajar di sekolah. Jadi jawaban yang benar itu adalah hak. Karena di mana dalam gambar ini kita tertera siswa itu berhak dapat pengajaran, dapat bimbingan dari guru. Jadi gambar yang di depan ini termasuk hak. Jadi setiap siswa itu berhak mendapatkan pengajaran dari guru. Habis itu nanti
bisa bantu saya untuk membacakan? Silakan Risma. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari guru. Dan yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, hak untuk menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian hak bagaimana sih yang tertera dalam yang Ibu tanyakan dulu ya. Jadi hak siswa yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang Ibu katakan tadi, semua siswa berhak mendapatkan pengajaran dan bimbingan. Jadi setelah itu ada yang kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari guru. Di mana dimaksudkan dalam hak tersebut, guru tidak boleh berlaku ini lebih pintar lah, yang ini lebih kurang, tidak boleh ya. Jadi sama-sama guru itu harus adil, memperhatikan siswa yang A, siswa B, dan siswa lainnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang telah kita lakukan pada saat ini, ada interaksi dari kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya melontarkan pertanyaan dengan kalian. Yang keempat yaitu hak untuk menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sini fasilitasnya itu meja, kursi yang kalian gunakan itu termasuk fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu ada kewajiban siswa. Sini ada yang bisa membantu saya untuk membacakan. Silakan. Yang pertama itu menghormati guru, yang kedua ada menjaga ketertiban kelas, yang ketiga ada menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan, yang keempat ada menaati tata tertib dan peraturan di sekolah, yang kelima ada mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Jadi kewajiban siswa itu ada banyak ya, tapi saya terkerahkan 5. Nah, di mana itu ada menghormati guru. Setiap siswa itu wajib sekali menghormati guru karena guru itu termasuk role modelnya kalian. Setelah itu ada menjaga ketertiban kelas, di mana juga setiap siswa wajib sekali menjaga ketertiban kelas, di mana pada saat mulai proses pembelajaran kalian harus mendengarkan guru, tidak boleh main-main, tidak boleh mengganggu teman ya. Jadi untuk yang ketiga itu ada menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan, di mana juga kalian sebagai peserta didik berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena jika lingkungannya kotor, maka kita sendiri yang tidak nyaman ya belajarnya. Setelah itu ada mentaati tata tertib dan peraturan sekolah, di mana setiap siswa sangat-sangat berkewajiban untuk mentaati tata tertib tersebut, di mana termasuk kalian datang sekolah tepat waktu, berpakaian yang seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Setelah itu yang terakhir adalah mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini juga siswa sangat-sangat wajib mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan apapun yang ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler, pembelajaran umum seperti hari ini, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham apa itu hak dan kewajiban kalian selama di sekolah? Sudah. Baik, jika sudah paham di sini, Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang boleh, 3 orang boleh. Ya bisa untuk kelompok. Ibu akan memberikan kalian KPD ya. Jadi kalian dalam satu kelompok mengerjakan 2 lembar kerja. Jadi lembar kerja yang pertama yaitu Ibu bagikan dulu ya.
dipahami Nike? Bisa dilihat? Di sana ada hak dan kewajiban siswa. Kalian dalam kelompok mendiskusikan yang mana termasuk hak dan kewajiban siswa. Di kolom pertama, kolom teratas, kalian bisa tulis hak kalian di sekolah seperti apa. Dan kolom ketiga di bawah itu kalian bisa menulis kewajiban kalian. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Nah, di LKPD yang kedua itu bisa dipindah sebentar. Di LKPD kedua ini saya buatkan kalian 2 kolom. Ini di kolom pertanyaan dan kalian harus mencocokkan dengan jawaban yang di samping. Bisa dipahami? Contohnya yang pertama yaitu sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Itu kira-kira apa jawabannya? Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang? Nah, jadi kalian tarik garis dari sini ke H. Sudah bisa dipahami? Ya. Silakan kerjakan ya. Saya tunggu 10 menit.
ini pakai hak ya. Ini untuk kewajibannya ya. Ya, Bu. Waktunya lagi menit nih. Kelompok 2 sudah? Waktunya lagi 5 menit nih. Ya, Bu. Ya, waktunya lagi 5 menit. Baik, Bu. Kita tunggu temannya lagi satunya. Itu kita mulai membacakan LKPD yang kali ini. Sudah semua kelompok selesai? Sudah, Bu. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1? Kelompok kita, Bu. Ya. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang sudah kami buat hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu Soalnya bisa ditraksi ya. baik, Bu. Baik, yang pertama yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Jadi hak yang pertama yaitu perhatian dari guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu. Yang ketiga, mendapatkan nilai. Jadi kewajiban yang adil itu sekolah yang harus kita lakukan di sekolah yaitu membersihkan kelas. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menghormati guru. Baik, berikutnya ini adalah jawaban kami. Yang pertama soalnya yaitu sesuatu yang harus diterima oleh seseorang yaitu hak. Lalu yang kedua, sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jawaban kami adalah kewajiban. Yang ketiga, hal yang diterima seseorang jika tidak melakukan kewajiban yaitu hukuman atau sanksi. Yang keempat, kewajiban peserta didik di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, di sekolah peserta didik berhak mendapatkan yaitu perhatian dari guru. Dan yang keenam, jika kewajiban telah dilaksanakan peserta didik, layak mendapatkan semua haknya. Baik, itulah presentasi hasil diskusi kami. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Jadi tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, bisa dimulai ya. Tangan jari. Om Swastiastu. Om
diterima oleh seseorang itu adalah hak. Dan yang kedua, sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan itu disebut dengan kewajiban. Dan yang ketiga, ada hal yang diterima seseorang jika tidak melaksanakan kewajiban itu dikenakan hukuman atau sanksi. Kemudian yang keempat itu kewajiban peserta didik di sekolah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian di sekolah peserta didik berhak mendapatkan perhatian dari guru. Dan yang terakhir itu adalah jika kewajiban telah dilaksanakan, peserta didik layak mendapatkan semua haknya. Seperti itu Ibu. Baik, sudah? Sekian dari presentasi kami tutup dengan kata pesan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Baik, karena sudah dua kelompok yang mempresentasikan lembar kerja peserta didiknya. Jadi sekarang kita ada ICT-nya, kita ada games. Nah, gamesnya ini masih menyangkut di hak dan kewajiban di sekolah ya. Kita mulai. Nah, di sini Ibu punya 5 kolom yang harus kalian pilih. Jadi salah satu siswa itu bisa memilih satu kolom yang tertera di depan. Ada yang mau mencoba? Silakan, mau milih nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, nomor 2, piket kelas. Piket kelas ini menurut Ari hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, piket kelas itu termasuk kewajiban ya. Seperti yang kita pelajari tadi, kewajiban semua siswa itu adalah membersihkan kelas. Ada yang mau mencoba lagi? Ayo Bu, Oke, Excel pilih nomor berapa? nomor 3 Bu. Nomor 3 ya, kita buka nomor 3. Nomor 3 itu di sini ada meminjamkan penghapus kepada teman sebangku termasuk hak atau kewajiban. Hak Bu. Jadi, hak meminjamkan penghapus kepada teman sebangku itu termasuk hak kalian mau meminjamkan atau tidak ya. Sudah dipahami? Sudah, Bu. Ada yang mau mencoba lagi 3 kolom, 3 kotak. Ayo. Nomor 4 dulu. Oke, kita buka nomor 4 ya. Apa ya isinya? Nah, nomor 4 itu ada mendapatkan bimbingan belajar dari guru itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Oke, hak ya. Jadi jawabannya mendapatkan bimbingan belajar dari guru itu merupakan hak semua peserta. Oke, kita lanjut. Ada 2 kolom lagi. Ada yang bisa, ada yang mau? Negeri silakan. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah mendapatkan perlindungan di sekolah. Itu termasuk hak atau kewajiban? Hak, Bu. Jadi betul, mendapatkan perlindungan di sekolah itu termasuk hak semua peserta. Ya. Terakhir, ada lagi kolom terakhir nomor 5. Siapa yang mau? Isma mau mencoba? Kita buka ya, nomor 5. Nah, nomor 5 itu adalah sebutkan salah satu kewajiban siswa di sekolah. Membersihkan kelas. Betul sekali, jadi kewajiban siswa di sekolah itu adalah membersihkan kelas. Demikian kelasnya. Karena sudah habis, sekarang Ibu mau bertanya deh sama kalian. Dari pemaparan materi tadi yang Ibu berikan ke kalian, lembar kerja yang Ibu berikan ke kalian, ada yang belum dipahami? Ada yang mungkin ingin bertanya mengenai materi yang kita bahas ini? Ya, jadi dicukupkan ya. Kembali kita melihat dulu sebentar. Jadi hak itu merupakan sesuatu yang berhak yang diterima oleh seseorang, seperti yang telah kita pelajari tadi. Dan kewajiban itu merupakan sesuatu
yang harus kita lakukan dalam lingkungan mana saja ya. Di rumah pun kita mempunyai kewajiban dan hak. Di masyarakat juga kita mempunyai kewajiban dan hak. Jadi pula di sekolah. Ya. Dan ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi yang Ibu paparkan tadi? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membangun semangat kembali ya? Nanti setelah pelajaran saya ada pelajaran lagi. Ada, Bu. Baik, Ibu minta kalian nyanyi ya, sama-sama kita nyanyi lagu daerah deh. Apa bisa? Tahu? Tahu. Yang berdiri ya, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Apa pisang, pisang sebelum masa, masa sebiji diurung bari-bari. Terima kasih sudah mau bernyanyi bersama saya. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup. Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih ya. Silakan melanjutkan pembelajaran hari ini. Saya pamit. Selamat pagi. Pagi.